Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi hasil akhir penelitian skripsi saya. Yang terhormat Bapak Heri Azwansyah, STMT IPM, selaku dosen penguji pertama saya. Yang terhormat Bapak Ferry Juniardi, STMT, selaku dosen penguji kedua saya. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo, MTIPM, selaku dosen pembimbing pertama saya. Yang terhormat Ibu Sumiatina, STMTIPM, selaku pembimbing kedua saya. Perkenalkan, nama saya Naila Kamalia dengan NIM D1011911143 dari jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kinerja Simpang di Ruas Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol terhadap operasional duplikasi jembatan Kapuas 1. Pembahasan yang pertama, pembahasan kita adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Yang kedua ada bab 2 ditinjauan pustaka, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada pengumpulan data dan pengolahan data, bab 5 analisis dan pembahasan, yang bab 6 kesimpulan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang, simpang Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol merupakan simpang terpadat di Kota Pontianak yang padat penduduk dengan arus kendaraan yang tinggi dan komersial. Salah satunya pada Jembatan Kapuas 1 yang menjadi penghubung antara wilayah Kota Pontianak Selatan dan Pontianak Timur, yang berfungsi sebagai jalur transportasi mobilitas masyarakat. Seiring bertambahnya populasi dan meningkatnya volume arus lalu lintas, membuat jembatan Kapuas 1 ini mengalami kepadatan yang signifikan dan kemacetan yang sangat parah. Hambatan dan kemacetan lalu lintas yang terjadi pada simpang tersebut akan mempengaruhi kapasitas jalan yang bersangkutan, sehingga tingkat pelayanan pada simpang tersebut mengalami penurunan. Akibatnya turunnya kecepatan dan keamanan serta kenyamanan berjalan. Maka dari itu, peneliti harus melakukan analisis kinerja simpang pada kondisi sebelum dan sesudah dibangunnya jembatan duplikasi Kapuas 1 hingga 5 tahun ke depan. Yang kedua ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang menjadi dasar pemikiran pada tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana kinerja simpang di Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol akibat beroperasinya duplikasi jembatan Kapuas 1 di Kota Pontianak. Yang kedua, bagaimana tingkat pertumbuhan arus lalu lintas pada Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, dan Jalan Imam Bonjol di Kota Pontianak pada 5 tahun ke depan. Yang ketiga, ada bagaimana alternatif penanganan simpang Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol akibat duplikasi jembatan Kapuas 1 di Pontianak. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui kinerja simpang Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol setelah operasional jembatan duplikasi Kapuas 1 di Kota Pontianak. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja simpang pada 5 tahun yang akan datang. Yang ketiga, memberikan solusi alternatif penanganan simpang Jalan Pahlawan, Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, dan Jalan Imam Bonjol. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama, perempatan. Perempatan merupakan area sentral titik bertemunya konflik antar lalu lintas kendaraan yang satu dengan yang lainnya. Simpang perempatan ini memiliki laju tingkat kepadatan yang cukup besar di saat pagi hari, siang hari, dan sore hari. Tingkat laju kendaraan mobil, motor, kendaraan berat diperlambat karena harus menunggu manuver kendaraan yang melewati arah, kemudian berpindah ke arah tempat yang lain.
Yang kedua ada volume lalu lintas. Volume lalu lintas adalah banyaknya kendaraan yang melewati satu titik ke titik yang lain pada suatu simpang melintang jalan. Data pencacahan volume lalu lintas adalah data informasi yang diperlukan untuk fase perencanaan, desain manajemen, sampai pengoperasian jalan. Menurut Sukirman tahun 1994, data masukan lalu lintas dibedakan menjadi dua, yaitu data arus lalu lintas existing dan data arus lalu lintas rencana. Yang ketiga, ada lalu lintas harian rata-rata. Lalu lintas harian rata-rata adalah volume lalu lintas rata-rata dalam satu hari. Dari cara memperoleh data tersebut dikenal dengan dua jenis, yaitu lalu lintas harian rata-rata tahunan atau yang kita sebut sebagai LHRT dan lalu lintas harian rata-rata LHR. Lalu lintas harian rata-rata ini adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan ini adalah jumlah lalu lintas kendaraan rata-rata yang melewati satu jalur jalan selama 24 jam dan diperoleh dari data volume yang sangat meningkat. Yang keempat, ada volume perencanaan. Volume perencanaan ini atau yang kita sebut sebagai FJP adalah volume lalu lintas yang digunakan sebagai dasar konsep perencanaan menurut Sony Sulaksono tahun 2001. Besar volume ini sedemikian rupa sehingga bila digunakan untuk perencanaan dapat menampung arus lalu lintas secara terus-menerus dan ekonomis. Arus lalu lintas ini bervarian dari jam ke jam berikut dalam satu hari. Oleh karena itu, akan sesuai jika volume lalu lintas dalam satu jam dipergunakan. Selanjutnya ada satuan mobil penumpang, yaitu SMP. Adapun harga ekuivalen mobil penumpang untuk masing-masing jenis kendaraan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kendaraan berat, yaitu HF, HV sama dengan 1,3. Yang kedua ada kendaraan ringan, LV sama dengan 1,0. Dan yang terakhir ada sepeda motor. Selanjutnya ada volume lalu lintas harian rencana, PLHR. Adalah perakiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun. Rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP atau per hari. Satuan volume lalu lintas yang umum dipergunakan sehubung dengan penentuan jumlah dan lebar lajur. Selanjutnya ada kapasitas. Menurut PKJI 2023, kapasitas jalan di perkotaan harus dipisahkan menjadi beberapa segmen. Jika karakteristik ini berubah secara signifikan, perubahan ini lalu lintas dan bahu jalan sampai dengan 15%. Setelah itu ada tipe jalan, jarak pandang, tipe alimen jalan, dan jalan keluar. Dan adapun daerah perkotaan atau semi perkotaan. Meskipun karakteristik geometriknya atau yang lainnya tidak berubah. Selanjutnya ada derajat kejenuhan E dan EMP. Derajat kejenuhan didefinisikan sebagai Q terhadap kapasitas jalan yang didefinisikan sebagai C yang digunakan untuk menentukan kinerja segmen jalan menurut PKJI 2023. Nilai derajat kejenuhan ini menunjukkan kualitas kinerja lalu lintas dan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya ada kecepatan arus bebas, FB, VB. Untuk jenis MP, mobil penumpang, ditetapkan sebagai kriteria untuk menetapkan kinerja segmen jalan. VB untuk KS dan SM ditetapkan hanya sebagai referensi atau untuk tujuan lain. VB untuk MP biasanya 10-15%, lebih tinggi dari tipe kendaraan lainnya. Selanjutnya ada kecepatan tempuh. Kecepatan tempuh VT merupakan kecepatan aktual arus lalu lintas yang besarnya ditentukan berdasarkan derajat kejenuhan dan VB, yaitu kecepatan arus bebas. Penilaian VT untuk mobil penumpang dilakukan dengan menggunakan diagram dalam gambar 2.1.
Untuk tipe jalan 2 lajur 2 jalur, TT, dan gambar 2.2. Untuk tipe jalan 4 lajur 2 4, 4 jalur 2 lajur, T. 6 lajur 2 jalur T atau satu jalan satu arah. Waktu tempuh WT dapat diketahui berdasarkan nilai VMP dalam menempuh segmen jalan yang dianalisis sepanjang P. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama, umum. Jenis penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan positifistik, data konkret, data penelitian berupa angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Menurut Sugiono 2018. Yang kedua ada lokasi dan penelitian. Survei ini dilakukan pada perempatan bersinyal yang berada pada Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pahlawan, Kota Pontianak. Berikut dana ke lokasi penelitian dan lokasi rencana duplikasi jembatan Kapuas 1. Berikut adalah gambar di mana lokasi penelitian saya. Selanjutnya, ada data-data yang diperlukan. Yang pertama ada data primer. Untuk mendapatkan data aktual pada kondisi sebagaimana adanya, yang termasuk dalam data primer adalah yang pertama data geometrik simpang, yang kedua kecepatan, yang ketiga derajat kejenuhan, yang keempat arus jenuh. Selanjutnya yang B, data sekunder. Data ini diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait dengan data yang diperlukan. Yang pertama, volume lalu lintas dari Andika Sahisaputra tahun 2023. Yang kedua ada data jumlah pendukung BPS Kota Pontianak. Yang ketiga ada data jumlah kendaraan dari BPS Kota Pontianak. Selanjutnya ada metodologi pengumpulan data. Perhitungan tebal lapis perkerasan jalan dengan metode analisa komponen Bina Marga tahun 1987. Yang pertama, A primer, teknik pengambilan data yang dilakukan adalah observasi langsung, yaitu dengan mengadakan pengamatan atau survei secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi pada lokasi perempatan pada Jalan Tanjung Pura, Jalan Sultan Hamid II, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pahlawan di Kota Pontianak. Yang B, sumber data sekunder didapat dari BPS Kota Pontianak untuk kota jumlah penduduk dan data jumlah kendaraan Kota Pontianak. Selanjutnya ada metode analisa data. Yang pertama, kami menetapkan data masukan. Yang kedua, menetapkan penggunaan isyarat. Yang ketiga, saya menentukan waktu isyarat dan kapasitas simpang apil. Selanjutnya, menetapkan kinerja simpang apil. Dan yang terakhir, kapasitas apil. Berikut adalah diagram alir penelitian. Selanjutnya ada data geometrik simpang tahun 2022. Ini adalah data geometrik sebelum dibangunnya jembatan duplikasi Kapuas 1. Untuk untuk Jalan Tanjung Pura, lebar pendekatnya 9,8, jumlah lajurnya 2 lajur 2 jalur UD, mediannya ada, belok kiri langsung iya, tipe lingkungan jalannya komersial, hambatan sampingnya tinggi. Untuk S, Imam Bonjol, Provinsi, tipe pendekatnya terlindung, lebar pendekat efektifnya 9,3, untuk jumlah lajurnya 2 jalur 2 lajur, UD, mediannya ada, belok kiri langsungnya iya, tipe lingkungan jalannya komersial, hambatan sampingnya tinggi. Untuk T, Jalan Sultan Hamid II, status jalannya nasional, tipe pendekatnya terlindung, lebar pendekat efektifnya 10,9, untuk jumlah lajurnya 2 jalur 2 lajur UD, dan mediannya ada, belok kiri langsung iya, tipe lingkungan jalannya aksesnya terbatas, hambatan sampingnya rendah. Selanjutnya ada B, B di Jalan Pahlawan. Status jalannya nasional, tipe pendekatnya terlindung, lebar pendekat efektif 11,8, jumlah lajurnya 2 lajur 2 jalur UD, mediannya ada, belok kiri langsung iya, tipe lingkungan jalannya komersial, dan hambatan sampingnya tinggi.
Berikut data geometrik setelah dibangunnya jembatan duplikasi Kapos 1. Data ini diambil dari tahun 2025. Berikut adalah analisis tahun 2022 sebelum duplikasi jembatan Kapuas 1 dibangun. Berikutnya ada analisis kinerja simpang pada kondisi di Jalan Tanjung Pura. Berikut ada analisis tahun 2026 setelah dibangunnya duplikasi jembatan Kapuas 1. Hasil data survei didapat dari tabel di samping, yaitu total kendaraan bermotornya dari arah utara, yaitu arah Tanjung Pura sebesar 1.287 SKR per jam, untuk selatan 1.203 SKR per jam, untuk timur 1.080 SKR per jam, untuk barat 1.116 SKR per jam. Sehingga Ki dapat ditotalkan dari hasil data tersebut, yaitu 1.287 ditambah 1.203 ditambah 1.080 ditambah 1.116, hasilnya adalah 4.686 SKR per jam. Berikut adalah volume lalu lintas kondisi setelah duplikasi jembatan Kapuas 1. Untuk yang pertama, kendaraan ringan KR, nilai EQR sama dengan 1,0. Untuk mencari QKR, yaitu sama dengan 296 dikali 1,0, sama dengan 296 SKR per jam. Yang kedua, nilai sedang KS. Nilai EKR sama dengan 1,3. Untuk mencari QKS sama dengan 80 dikali 1,3, yaitu 104 SKR per jam. Untuk sepeda motor, nilai EKR-nya 0,15. QSM-nya 258 dikali 0,15 sama dengan 39 SKR per jam. Untuk total, yaitu 423 dikali 0,14 sama dengan 63,45. Kalau dikonfigurasikan menjadi 63 SKR per jam. Analisis kinerja simpang kondisi setelah duplikasi jembatan Kapuas 1. Analisis kinerja simpang kondisi setelah duplikasi jembatan. Untuk NQ1 sama dengan 0,25 dikali kapasitas dalam kurung derajat kejenuhan dikurang 1 ditambah dibagi dalam kurung derajat kejenuhan dikurang 1 pangkat 2 ditambah 8 dalam kurung derajat kejenuhan dikurangi 0,5 sama dengan tutup kurung dibagi kapasitas sama dengan 120 SKR. Untuk NQ2 sama dengan C kali 1 dikurang GR dibagi 1 kurang GR dikali derajat kejenuhan dikali sama Q per 3.600 sama dengan NQ2 190 SKR. Untuk PA sama dengan NQ dikali 20 dibagi W masuk. Untuk keterangannya, PA itu adalah panjang antrian, NQ itu jumlah kendaraan antri dalam satuan SKR, W masuk sama dengan lebar masuk efektif dalam satuan meter. Untuk PA, 310 dikali 20 dibagi 6,3 sama dengan 984 meter. Selanjutnya ada alternatif PKJI ketiga, kombinasi optimasi sinyal dan pelebaran geometrik simpang. Berikut adalah perhitungan alternatif PKJI 2023 untuk kombinasi optimal sinyal dan pelebaran simpang. Setelah itu ada perbandingan penanganan berdasarkan PKJI 2023.
Selanjutnya ada alternatif penanganan dasar VISIM. Ini adalah perhitungan alternatif menggunakan metode VISIM. Alternatif 3 yang kita pilih sebagai alternatif terbaik karena memberikan keseimbangan paling optimal antara kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, dan tingkat pelayanan. Meskipun kapasitasnya 1.650 SKR per jam, sedikit lebih rendah dibandingkan alternatif kedua, yaitu 1.657 SKR per jam. Alternatif 3 ini menghasilkan antrian dan tundaan paling kecil, sehingga kinerja operasional simpang secara keseluruhan menjadi yang terbaik. Berikut adalah penentuan alternatif penanganan terpilih. Di sini ada perbandingan antara menggunakan dua metode, yaitu metode PKJI dan metode VISIM. Untuk berdasarkan hasil evaluasi seluruh alternatif 3 lah yang dipilih sebagai penanganan terbaik pada analisis PKJI maupun simulasi VISIM. Alternatif ini merupakan kombinasi optimasi waktu siklus dan pelebaran geometrik yang mampu memberikan keseimbangan terbaik antara peningkatan kapasitas, penurunan derajat kejenuhan, pengurangan panjang antrian, dan penurunan tundaan, serta peningkatan arus lalu lintas. Selanjutnya ada proyeksi, kombinasi, perancangan ulang siklus waktu, dan pelebaran geometri simpang setelah penggunaan atau pembangunan duplikasi jembatan Kapos 1 menurut metode PKJI 2023. Berdasarkan hasil proyeksi 5 tahun yang akan datang, terjadi peningkatan kendaraan pada seluruh pendekat simpang dibandingkan dengan kondisi setelah dibangunnya jembatan duplikasi 1 pada tahun 2026. Maka dilakukan kombinasi optimasi waktu sinyal dan pelebaran geometrik untuk meningkatkan kapasitas simpang, sehingga mampu melayani pertumbuhan arus lalu lintas. Selanjutnya ada proyeksi 5 tahun yang akan datang menggunakan metode VISIM. Berdasarkan proyeksi 5 tahun yang akan datang menggunakan metode VISIM, kondisi ini pada tahun 2031 tidak mampu mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas yang terjadi. Kinerja simpang akan mengalami penurunan apabila tidak dilakukan penanganan yang lebih lanjut. Maka diperlukan penerapan alternatif penanganan berupa optimasi siklus, sinyal, pelebaran geometrik mendekat, maupun kombinasi keduanya. Berikut adalah penanganan jangka panjang untuk proyeksi 5 tahun yang akan datang menggunakan metode VISIM. Yang pertama tahapannya adalah jangka pendek. Jadi kita di sini ada 3 jangka, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek ada 2 penanganan, yaitu optimasi di waktu siklus apil dan penataan marka rambu dan larangan parkir. Tujuannya yang pertama untuk mengurangi tundaan dan antrian, yang kedua untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas. Selanjutnya, jangka menengah. Jangka menengah ada 3, yaitu pelebaran pendekat simpang, penambahan lajur belok kiri atau kanan, dan koordinasi sinyal antar simpang. Tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas pendekat, yang kedua mengurangi konflik kendaraan, yang ketiga memperlancar arus koridor jalan. Yang terakhir ada jangka panjang. Jangka panjang ini penanganannya pembangunan flyover atau underpass. Tujuannya menghilangkan konflik simpang dan meningkatkan kapasitas jaringan jalan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini saya ada 3 kesimpulan, yaitu yang pertama beroperasinya duplikasi jembatan Kapos 1 menyebabkan perubahan distribusi arus lalu lintas pada simpang. Beban lalu lintas yang sebelumnya terpusat pada Jalan Sultan Hamid II menjadi lebih terbagi sehingga kinerja simpang mengalami perbaikan dan perbaikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Yang kedua, ada proyeksi lalu lintas 5 tahun yang akan datang, menunjukkan bahwa peningkatan volume kendaraan ini yang berpotensi meningkatnya derajat kejenuhan, panjang antrian, dan tundaan apabila tidak dilakukan penanganan lebih lanjut. Yang ketiga, ada alternatif penanganan berupa optimasi waktu siklus sinyal dan pelebaran geometri simpang, serta kombinasi antara keduanya. Terbukti mampu meningkatkan kinerja simpang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, alternatif terpilih adalah kombinasi optimasi sinyal dan pelebaran geometrik.
kombinasi keduanya karena memberikan kinerja terbaik dalam menurunkan derajat kejenuhan, panjang antrian, dan tundaan kendaraan. Berikut adalah dokumentasi pada survei lapangan. Berikut adalah tangkapan layar vSIM. Baik, terima kasih. Sekian presentasi ini saya lakukan. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.